Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naragifa Fitrianika Susanti dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Demokrasi Indonesia. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Elsa Farah dan Luki Anifah. Saya akan mempresentasikan materi pertama yang berjudul Demokrasi Indonesia. Pengertian demokrasi Indonesia. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, di mana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Sistem pemerintahan di Indonesia dikenal dengan sebutan demokrasi Pancasila. Di sini ada pengertian menurut beberapa para ahli. Yang pertama itu dari Aristoteles, yang kedua dari Harry Soch, yang ketiga ada dari Abraham Lincoln, dan yang terakhir ada dari Samuel Huntington. Pertama kita akan menjelaskan penjelasan dari Aristoteles. Aristoteles mengemukakan bahwa demokrasi ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Yang kedua ada dari Harry Soch. Ia menjelaskan bahwa demokrasi ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat, karena kekuasaan pemerintahan melekat kepada rakyat juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah. Yang ketiga ini ada dari Abraham Lincoln. Dia mengartikan demokrasi itu ialah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan yang terakhir ada dari Samuel Huntington. Ia mengemukakan bahwa demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan yang umum dan adil, jujur, berkala. Dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara. Kemudian di sini ada demokrasi, yaitu bentuk pemerintahan di mana warga negaranya memiliki hak yang sama pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Materi selanjutnya akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh Elsa Farah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah demokrasi. Sejarah demokrasi. Gagasan demokrasi sebagai sistem pemerintahan berasal dari kebudayaan Yunani. Dengan sistem tersebut, rakyat akan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan sebuah negara. Jadi, seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan rakyatnya. Demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diusung di zaman tersebut. Ribuan tahun kemudian, pada abad ke-6, bentuk pemerintahan yang relatif demokratis diperkenalkan di negara-negara bagian Athena oleh Cleisthenes pada 508 sebelum Masehi. Kondisi tersebut membuat Cleisthenes dikenal dengan panggilan Bapak Demokrasi Athena. Saat itu, Athena menganut demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama, yakni pemilihan warga secara acak untuk mengisi jabatan administrasi dan yudisial dan pemerintahan, serta majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Kesemuanya saat itu memiliki hak berbicara dan memberi suara di majelis Athena, membuat oleh majelis. Demokrasi Athena berjalan dengan kontrol langsung dari rakyat. Rakyat akan menyuarakan pendapatnya lewat majelis atau pengadilan untuk membantu kendali politik hingga pada saat memasuki abad pertengahan di Eropa Barat, gagasan tersebut tidak digunakan lagi. Ada banyak sistem di mana pemilihan tetap dilakukan meskipun hanya beberapa orang yang dapat berpikir. Parlemen
Inggris sendiri dimulai dari Magna Carta, sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa kekuasaan raja terbatas dan melindungi hak-hak tertentu rakyat. Parlemen terpilih pertama adalah Parlemen de Montfort di Inggris pada 1265. Namun hanya beberapa orang yang benar-benar dapat bergabung sebab parlemen dipilih oleh beberapa orang saja. Sejarah demokrasi Indonesia berawal dari dilantiknya Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden sehari setelah kemerdekaan negara Indonesia dideklarasikan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat itu, pemerintah Indonesia belum mengatur sistem apa yang dianut oleh negara Indonesia. Presiden dan wakil presiden pun pada saat itu masih mencari sistem apa yang sekiranya cocok untuk dianut dan dijalankan oleh negara ini. Sistem presidensial pun dipilih oleh Soekarno-Hatta sebagai sistem yang akan dijalankan pada masa awal kemerdekaan. Sistem yang digunakan tersebut berpusat pada presiden dan wakil presiden, sehingga pada saat itu rakyat Indonesia mempercayakan segalanya pada Soekarno-Hatta. Dengan dijalankannya sistem presidensial, timbullah kekhawatiran bahwa akan adanya absolutisme dari pemerintah pada tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan dari sistem presidensial ke sistem parlementer. Sistem parlementer pun dianut dan kedaulatan sepenuhnya digenggam oleh rakyat. Dengan berjalannya sistem ini, Presiden membentuk satu kabinet lagi. Namun kabinet ini tidak berjalan lama. Hal itu disebabkan oleh banyaknya tantangan yang masih harus dihadapi oleh Indonesia baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satunya adanya keinginan Belanda untuk kembali ke Indonesia. Dengan digugurkannya RIS, sejak tahun 1950, Indonesia sudah menganut sistem demokrasi. Namun demokrasi yang di Indonesia pertama kali adalah demokrasi liberal. Berjalannya sistem demokrasi ini menemui berbagai penyesuaian. Demokrasi liberal dianggap tidak cocok dijalankan di Indonesia, sehingga Soekarno sebagai sistem presiden mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi penanda dijalankannya sistem demokrasi terpimpin. Kemudian, sistem ini berubah seiring turunan Soekarno dari bangku kepresidenan Indonesia. Setelah berbagai kejadian terjadi, salah satunya G30 SPKI, masa pemerintahan Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya pun berakhir. Soeharto pun mengambil alih kursi kepemimpinan Indonesia dengan menjalankan sistem demokrasi Pancasila. Perkembangan demokrasi di Indonesia terbagi menjadi 4, diantaranya ada masa demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959, kemudian ada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965, dan ketiga ada masa demokrasi pada era Orde Baru pada tahun 1965 sampai 1998, kemudian ada masa demokrasi pada Orde Reformasi pada tahun 1998 hingga saat ini. Nah, dalam penjelasannya, saya akan menjelaskan materi ini, yaitu masa demokrasi parlementer, di mana masa demokrasi parlementer ini adalah masa di mana Indonesia baru saja terbebas dari konflik wilayah dengan pemerintahan Belanda dan mendapatkan kedaulatan. Pada masa demokrasi parlementer ini memiliki ciri yaitu penggunaan sistem parlementer dan partai politik yang besar. Terus digunakannya Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950 untuk menggantikan sementara Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan rancangan undang-undang yang baru. Kemudian pemimpin pemerintahan yang berupa sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Nah, kemudian ada masa demokrasi terpimpin, di mana setelah adanya dekret presiden pada tahun 1959, karena beberapa hal tertentu seperti tidak rampungnya Undang-Undang Dasar, pengganti Undang-Undang Dasar 1945, maka Presiden Soekarno memutuskan untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan menetapkan demokrasi terpimpin, di mana pada saat itu Presiden Soekarno yang mengendalikan pemerintahan pusat.
Nah, pada tahun 1966, Presiden Soekarno mengangkat Presiden Soeharto menjadi penggantinya dalam Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Nah, kemudian pada masa ketiga ada masa demokrasi Pancasila era Orde Baru, yang mana pada era Orde Baru sudah mulailah sejarah masa demokrasi Pancasila. Namun, terdapat sedikit penyimpangan akibat salah pengertian terhadap Pancasila keempat. Nah, sehingga menganggap bahwa Pancasila hanya mengutamakan aktivitas di lembaga eksekutif saja. Nah, dari inilah yang menyebabkan pada masa Orde Baru ini, demokrasi Pancasila masih agak mirip dengan masa demokrasi terpimpin. Nah, kemudian yang terakhir ada masa demokrasi Pancasila di era reformasi. Yang mana masa demokrasi Pancasila era reformasi inilah terjadi penyempurnaan dari peraturan yang dianggap tidak demokratis dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga negara dan menegaskan fungsi dan wewenang pemerintahan serta pembagian kekuasaan yang lebih merata. Kemudian di sini saya akan membahas bentuk-bentuk demokrasi. Bentuk-bentuk demokrasi ini sebenarnya dibagi menjadi 3, ada demokrasi berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, ada demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara, dan demokrasi berdasarkan ideologi. Di sini saya akan membahas dulu demokrasi berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, di mana dibagi menjadi 2, yaitu ada demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan, atau demokrasi tidak langsung. Nah, demokrasi langsung ini merupakan sistem demokrasi suatu bentuk di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan, sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Maka, demokrasi jenis ini sering disebut sebagai demokrasi murni atau pure democracy. Nah, demokrasi langsung sering dijumpai dalam daerah kekuasaan kecil. Oleh karena itu, dulunya demokrasi langsung diterapkan di zaman Yunani kuno, di mana seluruh penduduknya berkumpul di suatu tempat untuk mendiskusikan sesuatu. Kemudian ada demokrasi perwakilan, nah, di mana seluruh rakyat memiliki dan memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapatnya, aspirasinya, serta mengambil keputusan bagi mereka. Demokrasi tidak langsung merupakan macam demokrasi yang paling banyak ditetapkan di dunia atau yang paling banyak digunakan. Hampir seluruh negara berideologi demokrasi menerapkan hal ini, termasuk di Indonesia. Nah, terus demokrasi tidak langsung bercirikan adanya senat atau parlemen ataupun dewan perwakilan dalam negara tersebut. Nah, demokrasi seperti ini memang cocok untuk diterapkan pada negara yang memiliki jumlah penduduk besar. Kemudian ada demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara, yang mana bentuk ini dibagi menjadi 3, yaitu ada demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, ada demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer, dan ada demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan. Pertama, ada demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Ini merupakan bentuk demokrasi di mana rakyat memilih wakil atau perwakilan mereka di parlemen, walaupun sudah menjadi perwakilan, mereka tidak memiliki kekuatan penuh. Nah, perwakilan tersebut mampu dikendalikan oleh rakyat yang dengan adanya referendum. Ini merupakan demokrasi semi langsung. Nah, referendum dapat kita katakan sebagai petisi atau pernyataan terhadap suatu hal yang berhubungan dengan kepentingan negara. Maka demokrasi dengan sistem referendum ini diterapkan dalam demokrasi liberal. Kemudian ada demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer. Yang mana merupakan macam demokrasi yang lebih sederhana dari demokrasi sistem referendum. Demokrasi sistem ini memiliki kekuatan lebih dominan pada daerah legislatif. Jadi, setelah legislatif dipilih oleh rakyat, maka para eksekutif kemudian ditentukan oleh para anggota-anggota legislatif yang terpilih. Jadi, hubungan mereka erat walaupun sebenarnya hanya cakangnya saja atau luarnya saja gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan. Demokrasi jenis identik dengan demokrasi yang ditetapkan di Indonesia. Demokrasi ini merupakan bentuk berlainan dari demokrasi sistem parlementer, di mana demokrasi jenis ini membuat tanggung jawab eksekutif hanya pada rakyat, begitupun dengan legislatif. Tidak seperti demokrasi parlementer.
Para menteri dipilih oleh presiden, sehingga yang berhak memberhentikan menteri hanya presiden saja. Yang kemudian ada demokrasi berdasarkan ideologi. Dibagi menjadi 3 sama, yaitu ada demokrasi liberal, ada demokrasi rakyat atau sosialis, kemudian ada demokrasi Pancasila. Pertama, demokrasi liberal. Jenis demokrasi yang memberikan kebebasan hampir sepenuhnya terhadap rakyatnya dalam menentukan kebijakan negara dan kebijakan masyarakat. Kemudian ada demokrasi rakyat atau sosialis, yang mana demokrasi ini dirasuki paham sosialisme, komunisme. Ini merupakan bentuk demokrasi yang tidak egois, mengedepankan kepentingan umum, bersama, logis, dan bertanggung jawab untuk kebaikan bersama dan negara. Demokrasi ini sering dipandang miring oleh masyarakat, bahkan kaum cendekiawan, karena terkadang penganut demokrasi ini tidak mengikutsertakan pandangan keagamaan dalam konstitusi negaranya. Kemudian yang terakhir ada demokrasi Pancasila, yang merupakan demokrasi dirasuki ideologi Pancasila. Demokrasi ini merupakan ciri khas demokrasi Indonesia pada awal terbentuknya. Kalau dilihat sekarang ini, demokrasi Pancasila itu sudah tidak murni lagi. Kemudian selain ada bentuk-bentuknya dan masa-masanya, demokrasi juga memiliki fungsi. Nah, diantaranya ada menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, misalnya dalam pembangunan, pemilu, dan menjadi bagian dari badan perwakilan sebagai penyalur aspirasi. Kemudian ada menjamin jaminan adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Kemudian ada menjamin tetap negara kesatuan yang mempergunakan sistem konstitusional sesuai dengan undang-undang dan menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar lembaga negara. Nah, mungkin sekian dari saya, khususnya dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan dimaklumi karena kami masih tahap pembelajaran. Tetap semangat dalam menimba ilmu, tetap sabar, dan sukses selalu. Sehat selalu buat semuanya. Terima kasih. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.